saya tanpa meminta, beliau memberikan sorban ini. Dan subhanallah, ini adalah barokah tersendiri yang diberikan oleh beliau kepada saya, termasuk mungkin kepada para santri yang lain. Tetapi subhanallah, beliau karomahnya luar biasa, tanpa saya mengucapkan, tanpa saya meminta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini izinkan saya ingin sedikit berbagi cerita, berbagi kisah. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat saya terutama, dan menjadi motivasi mungkin buat adik-adik saya, anak-anak saya, dan siapapun yang mungkin sempat mendengarkan kisah ini. Alhamdulillah, setelah saya lulus SD tahun 1986 di Bali, kemudian saya nyantri di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo Situbondo. Tahun 86 sampai 90 saya bertemu langsung, nyantri langsung kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Dan pertemuan pertama kali saya dengan Hadratus Syekh Mbah Maimun Zubair sebenarnya di Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo Situbondo. Tepatnya ketika Kiai As'ad merawuhkan, mengundang Mbah Maimun untuk memberikan kuliah perdana kalau tidak salah saat itu, atau meresmikan Ma'had Ali sebagai lembaga tertinggi di pesantren Sukorejo saat itu. Dan ketika Mbah Maimun dengan Mbah As'ad dengan para ulama yang lainnya di acara tersebut duduk, saya masih terasa banget saya bersama santri-santri yang lain duduk bersimpuh di depan beliau. Selang beberapa bulan kemudian Kiai As'ad wafat, dan kemudian diteruskan oleh putra beliau Kiai Haji Raden Ahmad Fawid As'ad. Sampai tahun 92 saya boyong untuk tabarrukan ke pesantren Al-Falah Al-Khalili Kepang, Bangkalan, Madura. Belum genap 1 tahun di pesantren Kepang, atas dawuh daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Khalil Yasin, saya diperintahkan untuk meneruskan nyantri melalui dawuh yang disampaikan kepada menantu beliau Kiai Haji Mas Abdul Azim untuk meneruskan nyantri di pesantrennya Mbah Maimun Zubair. Selang beberapa hari kemudian berangkatlah saya ke pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Seminggu dari saya mondok, tiba-tiba saya dipanggil oleh Mbah Maimun ke dalam. Di situ banyak tamu, dan saya sebenarnya ada azam ketika turun dari bis perjalanan dari Surabaya ke Sarang. Saya punya azam, punya keinginan, punya niat yang kuat, paling tidak saya mondok di Sarang tersebut 6-7 tahun. Dan saya sebenarnya tidak pernah menyampaikan juga kepada Mbah Maimun bahwa saya punya azam mondok 6 atau 7 tahun. Tiba-tiba seminggu dari mondok saya dipanggil oleh Mbah Maimun, dipaksa oleh beliau untuk duduk di sebelah beliau. Saya dipanggil, saya sudah duduk di depan pintu masuk itu. Kemudian kene dipanggil, maju lagi, kene maju lagi. Entah berapa kali saya bergeser, bahkan sudah sampai di bawah beliau. Saya mau memijat beliau, tidak dikasih. Ojo kene, dipaksa duduk di sebelah beliau. Subhanallah, apa yang terjadi kemudian pada saat saya dipaksa duduk di sebelah beliau, beliau hanya membisikkan, salah satunya adalah kalimat, "Cung, gue mondok nang kene ojo suwi-suwi yo, 3 tahun ai. Engko nek wis 3 tahun, boyong. Nah, kamu mondok di sini jangan lama-lama ya. 3 tahun aja. Habis 3 tahun, pulang. Ya Allah, dalam hati kecil saya mengatakan, ya Allah, ada apa? Saya ingin mondok 6-7
tahun, kenapa oleh Mbah Maimun diisyarahi 3 tahun. Subhanallah, persis 3 tahun dari dawuh Mbah Maimun. Saat itu saya ingat di muhadharah tingkat 5. Ya, salah satu guru saya Gus Baha, Gus Solah di situ. Tiba-tiba saya kemudian menikah. Ya. Ini dawuh Mbah Maimun yang luar biasa, yang 3 tahun kemudian beliau sudah membacanya. Bahkan begitu banyaknya karomah-karomahnya Mbah Maimun Zubair, dan mungkin banyak di antara teman-teman, santri, siapapun, para tamu mungkin yang merasakannya. Begitu juga betapa banyak ketika saya suan sama Mbah Maimun, ingin menanyakan sesuatu masalah, ingin menanyakan suatu hal, belum sempat saya tanyakan, atau bahkan mungkin akan segera saya ucapkan untuk bertanya, menyampaikan masalah tersebut, tapi Mbah Maimun sudah memberikan jawabannya. Subhanallah. Salah satunya ketika ada salah seorang yang mewakafkan tanah kepada saya di pinggir jalan perjalanan dari Handil ke Balikpapan. Saat itu saya ingin istikharah, kemudian belum juga yakin. Akhirnya saya mencoba untuk suan kepada Mbah Maimun. Terserah Mbah Maimun apa dauhnya, apakah tanah tersebut dibuat lembaga pendidikan atau apa, keinginan ingin menjadi pesantren atau lembaga pendidikan, terserah beliau. Apa yang terjadi kemudian ketika saya di samping beliau ingin menyampaikan itu, belum sempat saya utarakan, belum sempat saya haturkan pada beliau, beliau sudah memberikan jawaban. Wong gawe pondok itu aja mergo nafsu. Orang bikin pondok itu jangan karena nafsu. Subhanallah. Saya tidak jadi bertanya kepada beliau. Saya tidak jadi menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya kepada beliau dengan jawaban tersebut. Subhanallah, begitu banyak hal-hal yang oleh Mbah Maimun ketahui sebelum seseorang, terutama saya Al-Fakir sebagai santri beliau, yang ingin menyampaikannya, tetapi beliau sudah memberikan jawabannya. Salah satunya juga suatu saat ketika saya suan sama Mbah Maimun, begitu ya, mungkin para tamu yang sering suan ke Mbah Maimun tahu di sebelah pintunya Mbah Maimun itu ada beberapa tongkatnya Mbah Maimun. Dan saat itu dalam hati saya hanya berbisik dalam hati saya, betapa bahagianya saya kalau saya diberikan tongkatnya Mbah Maimun. Apa yang terjadi kemudian? Saya biasa kalau suan kepada beliau, saya berusaha untuk suan, saliman, salaman, sungkem yang terakhir. Ketika saya akan sungkem kepada beliau, subhanallah, tiba-tiba beliau memanggil khodamnya. Seingat saya saat itu Asrofi kalau tidak salah. Tiba-tiba beliau memanggil khodamnya, "Cung, golekno jupukno tekan sing iku, Cung." Ya. Nah, ambilkan tongkat yang itu. Subhanallah, ini salah satu peninggalan Mbah Maimun yang diberikan kepada saya, yang tak ternilai harganya buat saya. Dan ini menjadi teman buat saya ketika saya berjuang, ketika saya berdakwah kemanapun. Mbah Maimun memberikan tongkat ini tanpa saya meminta. Ketika hati saya ada bersin dalam hati saya untuk mendapatkan tongkat itu, tapi Mbah Maimun memberikannya tanpa saya mengucapkan. Begitu juga ketika suatu saat saya suan kepada Mbah Maimun, karena saya sangat senang dan sangat mengharap sekali berkah daripada guru-guru saya, termasuk ketika saya diberikan sorban oleh Kiai Khalil As'ad, yang hitam ini diberikan oleh Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad. Saat itu ketika saya suan sama beliau, Mbah Maimun juga, saya ingin dalam hati itu punya sorban yang diberikan oleh beliau. Tetapi sekali lagi, saya tanpa mengucapkan, saya tanpa meminta, beliau memberikan sorban ini. Dan subhanallah, ini adalah barokah tersendiri yang diberikan oleh beliau kepada saya, termasuk mungkin kepada para santri yang lain. Tetapi subhanallah, beliau karomahnya luar biasa. Tanpa saya mengucapkan, tanpa saya meminta, dari bisikan hati beliau mengetahui itu. Begitu juga subhanallah di tahun 2013
Di tahun 2013 ketika saya sowan kepada beliau, tanpa ada ombak, nggak ada angin saat itu, tiba-tiba beliau daun kepada saya, "Jom, gue nyalak air ya. Insya Allah gue melepuh. Nah, kamu nyalak aja nak ya. Insya Allah kamu masuk." Tanpa berpikir panjang, walaupun secara finansial saya tidak memiliki kesiapan itu, saya langsung bilang di depan beliau, "Nggih, Mbah." Apa yang terjadi kemudian? Tahun 2014 saya ikut meramaikan pemilihan legislatif untuk DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Dapil Balikpapan, tepatnya dari Partai Persatuan Pembangunan yang beliau di dalamnya adalah sebagai Ketua Majelis Syariah DPP P3 Pusat. Orang tidak menghitung saya. Para politisi di Balikpapan tidak ada yang menghitung saya, bahkan banyak yang mengejek saya, banyak yang menghina saya, banyak yang mencemooh saya. Siapa sih Rosidi itu? Nggak ada. Jangankan baliho raksasa besar, selembar spanduk pun saat itu tidak ada yang saya bisa bikin. Nyata ada beberapa jamaah yang tanpa seizin saya mengambil foto saya di internet, kemudian dibuatlah spanduk itu. Dan karena saya merasa tidak nyaman, foto saya terpang-pang di pinggir jalan. Malam hari, spanduk-spanduk yang mungkin saya copot. Karena saya merasa tidak nyaman ketika foto saya berserakan di pinggir-pinggir jalan. Apa kemudian yang terjadi? Pengumuman hasil pemilu legislatif tahun 2014, saya dinyatakan termasuk salah satu anggota DPRD Provinsi Kalimantan. Ini adalah barokah. Ini adalah karomah daripada Hadratus Syekh Mbah Maimun Zubair. Makanya ketika beliau wafat, saya termasuk salah satu santri yang merasa sangat kehilangan. Tetapi subhanallah, beliau walaupun sudah wafat, sering sekali ketika saya merasakan kegundahan, ketika saya merasakan ada hal-hal yang muskil, beliau memberikan jawaban melalui mimpi-mimpi saya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan perjuangan para ulama kita. Kita bisa menjadi penerus perjuangan para ulama kita, para guru-guru kita yang telah mewariskan kepada kita ilmu-ilmunya, keteladanannya. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Dan saat ini tepat 1 tahun daripada wafatnya Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa meneruskan perjuangan beliau. Kita bisa mengemban amanah yang diberikan oleh beliau. Dan mudah-mudahan kita kelak bisa dipertemukan dengan para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, para guru-guru yang telah mengajarkan kepada kita, yang bertanggung jawab bukan hanya di dunia, tapi bisa bertanggung jawab sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit kisah ini menjadi motivasi, menjadi pengingat kepada saya khususnya Al-Fakir yang menjadi salah satu santri dari sekian puluh ribu, dari sekian ratus ribu, bahkan mungkin jutaan santri daripada Mbah Maimun yang merasakan langsung kekaromahan daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.